Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung. Ini sudah bab-bab akhir. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Kita sudah sampai kepada bab istighfar. Kita sampai kepada hadis dari Sayyidina Thauban. Qala bab istighfar. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi masyayikh darani amin. Babi al-istighfar. Qala ايش في بالي judulnya Kitabul Istighfari, kata Imam Nawawi, dikasih judul Kitabul Istighfari, babul amri bil istighfari wa fadlih. Sampai kepada bab an Thauban. Dari Thauban. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa min salatihi, kalau sudah selesai sholat, sorofa bukan pergi, insorofa, selesai, tuntas dari sholatnya, assalamualaikum, istaghfarallaha thalathan, beristighfar kepada Allah 3 kali. Apa yang bisa kita fahami? Setelah kita melakukan sholat, dianjurkan kita untuk duduk sejenak, jangan buru-buru bubar, pergi meninggalkan tempat. Tapi ini beristighfar. Nabi ajarkan istighfar thalatha. Nabi memohon ampun 3 kali, istighfar, beristighfar 3 kali. Wa qala, kemudian di antara yang dibaca setelah istighfar itu adalah apa? Allahumma antas salam. Nah, ini ada lagi ajaran doa. Jadi kalau kita fahami, sebetulnya zikir setelah sholat itu sudah umum, sudah sangat jelas. Ada mungkin sebagian orang yang nggak paham, jadi seolah-olah zikir setelah sholat itu betul-betul harus dihindari. Jadi memang nggak mau zikir. Ajib, unik, dan aneh orang seperti itu. Jadi memang kayaknya betul-betul ingkar zikir dari sholat. Nggak tahu apakah mungkin dia sibuk. Jadi memang betul-betul setelah sholat itu dihindarkan dari berzikir. Menghindarkan diri dari berzikir. Langsung ngerjakan sesuatu. Ya kita husnudzon, mungkin itu adalah karena dia sibuk. Cuman ternyata ada yang berkata nggak boleh zikir setelah sholat. Orang awamnya, ya salah paham itu. Padahal zikir setelah sholat, zikir termasuk istighfar itu kan zikir. Ini ada istighfar, Nabi beristighfar 3 kali. Biarpun disebutkan di setiap majelis tidak kurang dari 70 kali. Artinya istighfar 3 kali itu umumnya, kebanyakan Nabi melakukan itu. Kemudian Nabi membaca doa yang di dalamnya ada sanjungan Allahumma antas salam. Allahumma ya Allah, kan panjatan doa yang di dalamnya ada sanjungan kepada Allah, antas salam, ya Allah engkau adalah zat yang selamat dari segala kekurangan, yakni maha sempurna. Antas salam, kau yang sempurna ya Allah, selamat dari kekurangan. Sebagian para ulama memaknai antas salam, engkau zat yang memberi keselamatan kepada hamba-hambanya. Wa minkas salamu, dan hanya darimulah ya Allah keselamatan, kesejahteraan, kebaikan ya Allah. Tabarakta ya dzal jalal, maha suci engkau ya Allah. Ya dzal jalali wa hadzat, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Jadi diartai dzal jalali wa dzal ikram, dzal jalali ikram man yastahiqul ijlal wal ikram. Orang, zat atau zat, bukan orang, zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan, Allah. Ini diantara doanya. Qila lil Auza'i, dikatakan kepada Auza'i wa ahadur ruwatihi, salah satu perawi hadis. Ada yang ditanya, kaifal istighfaru, gimana istighfarnya ya Auza'i? Istighfar Nabi kayak apa sih? Karena itu hanya perkataan yastaghfir, memohon ampun, istighfar. Tidak disebutkan sighat kalimat istighfarnya itu kayak apa.
Adapun kalimat istighfar yang kita ambil dari Nabi banyak kemarin. Sayyidul istighfar, sebelumnya ada istighfar astagfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum dan seterusnya. Ada banyak istighfar. Maka dari riwayat ini menunjukkan istighfar itu ya bebas sebetulnya. Memohon ampun kepada Allah. Cuman ini ada bertanya kepada Auza'i. Kaifal istighfar? Lalu istighfar itu gimana sih yang dibaca Nabi itu? Qala yaqul Nabi membaca astaghfirullah. Aku mohon kepada Allah pengampunan. Astaghfirullah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Para ulama menjelaskan hikmah di balik ini semuanya. Setelah sholat kok malah istighfar? Mestinya kan setelah dosa istighfar kan begitu. Nabi tidak pernah berdosa. Karena Nabi maksum. Nabi melakukan istighfar itu adalah, para ulama menyebutkan ada dua hikmah di balik itu. Pertama, Nabi mengajarkan kepada kita. Sebab kalau memberikan contoh tidak harus dia itu melakukan sebuah kesalahan. Contoh istighfar itu begini. Nabi memberi contoh karena beliau adalah sahibus syariah, penerima wahyu dari Allah. Yang pertama itu. Yang kedua adalah itulah istighfar kelas tinggi. Sebab istighfar itu kan tidak serta-merta orang itu pernah punya dosa sesungguhnya. Sehingga kalau orang sudah pangkatnya tinggi itu bukan dosa pun dianggap sebagai dosa. Sholat kan tempo yang panjang, 4 menit, 5 menit sholat. Sehingga di dalam sholat itu seorang hamba manusia normal, dia ingin berusaha khusyuk dengan Allah dalam sholatnya, mengikuti bacaan, memahami makna yang dibaca. Cuman kadang namanya manusia itu ada sesaat lengah, ingat tokonya, ingat yang lainnya. Biarpun itu tidak haram, tapi kan kurang adab. Kalau Nabi tidak akan seperti itu, akan tapi kita contoh saja, kita lagi menghadap kepada seseorang, lagi berbicara dengan seseorang, ternyata kita tolah begini, ya kurang ajar dia, akan bikin murka kepada orang yang kita ajak bicara. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, pencipta kita, kita menghadap kepada Allah kan dengan hati kita. Ternyata di saat kita menghadap kepada Allah dengan hati kita kemana-mana. Ayo, ya sangat layak kalau kita harus beristighfar dengan itu semuanya. Kurang khusyuk, kurang menghadap kepada Allah. Maka diajarkan Nabi istighfar. Adapun baginda Nabi istighfarnya memang Nabi pertama untuk syariat tadi, untuk menjadi contoh. Yang kedua adalah bukan istighfar karena dosa, akan tapi karena merasa berdosa, merasa bersalah. Karena kurang, merasa kurang, tapi tidak akan kurang dengan sesungguhnya baginda Nabi SAW. Nah, ini adalah masalah istighfarnya Nabi. Wa an Aisyah, dari Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukthiru ayyaqula qabla mautihi, Nabi memperbanyak bacaan sebelum wafat. Yukthir memperbanyak, ayyaqula bacaan qabla mautihi, sebelum wafat. Apa yang dibaca Nabi? Nabi banyak membaca ini, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan aku sanjung dengan pujian-pujiannya. Subhanallah, maha suci Allah. Wa bihamdihi, dan dengan pujian-pujiannya lah aku sanjung Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Itu Nabi memperbanyak. Ya Rasulullah, tidak ada dosa, tidak ada salah. Tapi begitulah beliau lakukan untuk memberikan contoh kepada kita. Kita yang banyak salah ini loh. Banyaklah subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Anas, ada lain hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala
Beliau berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, membaca. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi. Firman Allah tapi tidak ada di dalam Al-Qur'an. Namanya hadis. Dikatakan qudsi karena nisbatnya kepada Allah, bukan sabda Nabi. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau mada'autani, tidaklah engkau memohon kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, wafartu laka ala makana minka wala ubali, maka wafartu, aku akan ampuni harapanmu, permohonanmu, wahai hambaku memohon ampun kepadaku, maka katailah, ghafartu laka, aku ampuni engkau, untukmu, ala makana minka, dari apa yang ada padamu dari kesalahan dan dosa, wala ubali, aku tidak peduli lagi. Kalau sudah diampuni oleh Allah. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka, kalau seandainya sampai dosamu itu, sampai mana? Ananas samai, ketinggian langit. Sampai mendung, ketinggian langit. Dosamu setinggi langit. Tumastaghfartani, kemudian Allah, maha kasih Allah. Dengan penyesalanmu, dengan kesadaranmu akan kesalahanmu, kemudian istaghfartani, engkau memohon ampun kepadaku. Jadi kalimat istighfar ini bukan dengan lesan saja, artinya menyadari kalau dia berdosa dan bertobat dan ingin pengampunan dari Allah, lalu memohon kepada Allah, istaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepadaku. Ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau dan aku tidak peduli lagi, artinya enggak akan diseksa hamba tersebut, padahal dosanya banyak. Kuncinya satu, memasuki pintu taubat, pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, kalau engkau mendatangiku, bi qurabil ard, qurabil ardi, dengan sesuatu yang memenuhi bumi, seisi bumi, khotoya, kesalahan Allah, gambaran hamba menghadap kepada Allah, hamba yang memiliki dosa besar, tapi ternyata tumalakitani, kemudian engkau menghadap kepadaku mati, la tusyriku bi syai'a, dan kau tidak menyekutukan aku, imanmu terjaga, enggak membuat tandingan untukku, la ataituka, niscaya aku akan balas engkau, aku beri engkau bigurabiha, seisi bumi juga, maghfiratan, pengampunan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita fahami dari ini semuanya? Begitu luas Allah dengan pengampunannya, wasi'ul maghfirati, al-ghaffarut tawwabu. Allah Maha Pengampun dan memberi tobat. Maka dari itu kepada siapapun dari hamba-hamba pendosa, kita punya Tuhan Allah Maha Kasih, urusan kita dengan Allah. Yang terpenting bagaimana kita membangun keinsyafan kalau kita berdosa dan bersalah. Jangan putus asa, bergegaslah menghadap kepada Allah, Allah yang Maha Pengampun. Dan yang tidak diampuni oleh Allah ya dia yang sombong, dikasih dibuka pintu nggak mau masuk, ditawarkan pengampunan yang agung tidak mau mengharap. Ya ini kan orang sombong, makanya tidak diampuni oleh Allah. Maka dari itu siapapun dari kita yang memang kita selalu banyak salah, baik dosa kecil atau kadang naudzubillah, dosa kecil terus menerus, atau mungkin ada dosa gede juga. Tapi kok tidak bergegas menuju pengampunan Allah, dia akan rugi, akan menyesal nanti. Mumpung masih ada kesempatan. Dan Allah akan mengkabul tobat hambanya. Selagi matahari belum terbit dari barat, dan sebelum nyawa sampai tenggorokan, selagi masih normal begini, ini istighfar masih diterima oleh Allah, maka jangan ragu.
Itulah Allah Tuhan kita Maha Pengampun, biarpun dosa kita gede, jangan putus asa, hei hamba Allah. Jangan putus asa, jangan kurang ajar kepada Allah. Tidak mau minta maaf itu kurang ajar, sombong banget dia, nggak diterima oleh Allah. Atau punya rencana bermaksiat, lalu mengatakan begini, Allah kan pengampun, biarin saya maksiat, kurang ajar, nggak diampuni dia. Karena dia meremehkan dosa, berarti meremehkan Allah. Yang meremehkan dosa, meremehkan Allah. Yang berkata usahanya dosa aja yuk, nanti kan Allah Maha Pengampun. Dia meremehkan Allah, maka tidak diampuni oleh Allah. Ya gambarannya begini loh, ada anak kecil. Ada seorang anak itu. Kita melihatnya pun jadi nek. Seorang anak itu tahu kalau dia disayang sama ayahnya. Ayahnya sangat menyayangi dia, anak tunggal semata wayang lah begitu katanya. Anak tunggal. Cuman ya kerjaannya itu Masya Allah. Punya senapan, lampu rumah tuh tembak cedas. Lemari jatuhin, bror. Tiba-tiba mobil baru abahnya dibakar. Ya kenapa kau melakukan itu nak? Abahmu enggak marah? Oh enggak, abahku baik, enggak marah. Dia aja mobil dibakar, motor bakar. Rumahnya banyak, satu rumah dibakar. Ya, biarpun katanya dia ngomong ayahnya baik. Iya ayahnya baik, tapi dia kurang ajar. Semua orang enggak senang dengan sikap kayak begitu tuh. Ini dengan sesama manusia, bapak dengan anak enggak pantas, bagaimana dengan Allah? Sengaja melakukan dosa. Katanya Allah Maha Pengampun. Kan ya, Allah Maha Pengampun ini kurang ajar. Bukan itu yang dimaksud di sini. Di sini adalah orang yang punya dosa gede sekalipun, ternyata dia menyadari itu dosa, bergegas menuju kepada Allah, memohon pengampunan dari Allah, itu yang Allah ampuni, bukan si sombong itu. Jangan salah memahami hadis, si sombong. Baik. Ini harus kita pahami. Ada orang salah memahami jadi seenaknya sendiri. Melakukan dosa seenaknya sendiri. Alasannya apa? Bukan karena Allah Maha Pengampun. Ananas samai, fathul ini ananas samai. Kila ada yang mengatakan ananas sama itu mendung yang ada di langit. Dosamu sampai mendung yang ada di langit. Intinya dosa gede deh, dosa banyak gitu loh. Wa qila huwa ma'anna laka minha. Maksudnya dari yang tampak bagimu dari dosa yang sampai langit itu. Gurabul ardi, arti gurabul ardi bidhammil qafi wa ruya bikasri girabiha wa dhammu adapun dengan dhammah gurabiha itu adalah asyhar lebih masyhur. Jadi qurabiha atau bikirabiha bahasa Arab itu. Wa huwa ma yuqaribu mil'aha, yang hampir memenuhi bumi. Yang hampir memenuhi bumi. Itu maknanya. Artinya pokoknya dosa sebanyak apapun, maka kami selalu seru dan kami ingatkan, hei hamba pendosa, sebesar apapun dosamu, pengampunan Allah lebih besar dari dosa-dosamu, maka bergegaslah menuju pengampunan dari Allah. Bahkan jangan menunda esok hari, belum tentu esok milikmu. Jangan-jangan nanti sore sudah mati, tobat kau menunda. Bergegas hei hamba Allah, sebesar apapun dosa tidak perlu putus asa. Itu Allah sudah menjanjikan. Kau datang dengan dosa setinggi langit pun akan aku ampuni. Asalkan jangan menyekutukan aku. Maka menyekutukan Allah ini bahaya sekali. Menyekutukan Allah itu halus. Salah dalam bertauhid menyekutukan Allah. Biarpun halus. Artinya apa? Menyekutukannya halus. Keluar dari iman artinya. Ya, seperti mempercayai adanya Tuhan Allah, tapi telah itu telah menghayalkan Allah itu seperti yang telah dia kenali dari bangsa dari makhluknya. Namanya mujassimah. Keluar dari iman. Atau meyakini ada makhluk yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah. Menyekutukan Allah. Jadi penjaga iman itu penting sekali agar kita tuh masuk wilayah aman nanti di akhirat. Tapi kalau iman nggak benar, na'udzubillah, sengsara di akhirat nanti sepanjang masa.
Wa an Ibnu Umar, hadis terakhir dari Sayyidina Abdul, hadis istighfar yang terakhir. Habis itu masuk surga kita. Karena ada perbincangan surga nanti setelah ini. Wa an Ibnu Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, anna Nabi, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ya ma'syaran nisa, hei para wanita. Ini hadis spesial buat wanita. Orang menyebutnya hadithul ismati, hadithul rahmati, hadithul ra'fati. Ini hadis kasih sayang Nabi kepada wanita. Tapi yang nggak paham makna ini menganggap ini hadis perendahan kepada wanita. Cuman cara pahamnya saja bukan dengan cara paham mahabbah. Coba kalau ada orang sangat mencintaimu, wahai para santri, Anda wahai para pemirsa, Anda akan melewati satu jalan, banyak jalan. Kemudian berkata, ini orang baru ya, belum lewat sini kan? Ini orang baru dari mana nih? Awas ya, tolong, hati-hati. Di sana ada jembatan yang hati-hati. Ada 2 jembatan. Yang satu jangan lewati, itu reot, itu bisa roboh loh kamu ya. Ambil sebelahnya. Kemudian di balik jembatan sana hati-hati, di situ jalannya nggak benar, hati-hati. Jangan ngebut ya. Karena apa? Kalau kepleset itu bahaya, kiri kanannya jurang. Pokoknya di jalan situ jangan ngebut deh. Kiri kanannya jurang, bahaya itu, licin. Banyak orang kecebur di sini. Waktu ngomong, banyak orang kecebur di sini. Itu bukan mengatakan kamu kecebur, kan bukan gitu. Ngomong banyak orang kecebur di sini, hati-hati. Kita 50 orang diperingatkan begitu, seneng enggak kira-kira? Seneng. Yang lain enggak diperingatkan, wah cebur, blus. Bukan enggak mendengar peringatan, nyabur. Tapi ini 50 orang ini dengar, oh hati-hati. Sehingga pas sampai di sana, mulai direm mobilnya. Pelan-pelan, hati-hati ya, hati-hati, selamat. Jadi waktu orang ini ngomong, di sana banyak orang kecebur, itu beda dengan ngomong kamu kecebur loh ya. Biarpun itu orang juga yang kecebur dan kita juga orang, tapi bukan mengatakan kita kecebur. Beliau mengatakan bahwa orang ini mengatakan ada banyak orang kecebur. Maksudnya banyak orang-orang seperti kalian. Kaliannya banyak orang seperti kalian. Maksudnya apa? Orang baru nggak hati-hati kecebur di sana. Bukan kalian kecebur. Nah, makna ini. Untuk memasuki hadis ini, sebab sebagian hadis mengatakan hadis ini perendahan kepada wanita, penjelekan wanita. Bukan, mana? Coba lihat. Ya ma'syaran nisa, wahai wanita, tasaddaqna, sedekahlah kalian. Wa aktsirna minal istighfari, banyaklah kalian mohon ampun kepada Allah. Fa inni sesungguhnya aku, kata baginda Nabi, ra'aitu kunna, aku melihat kalian, yakni para wanita, bukan lihat kamu bidat, para wanita itu kalian, aktsara ahlin nari, banyak mengisi neraka, penghuni neraka. Ini bukan mengatakan kalian ahli neraka loh ya. Nabi mengatakan banyak perempuan-perempuan itu ternyata ahli neraka. Qalat imra'atun minhunna, salah satu dari mereka wanita, salah satu dari mereka itu bertanya, malana, kenapa kok kami itu aktsar ahlin nari? Kenapa kok kita ini menjadi paling banyaknya? Maksudnya wanita itu paling banyak di neraka, kenapa ya Rasulullah? Paham ya hadis ini? Para wanita, ini bukan Nabi mengatakan Anda ahli neraka loh, hei para wanita. Nabi mengingatkan bahwasanya banyak wanita masuk neraka. Bukan Anda mah ahli surga insya Allah, ngaji begini kok. Lalu wanita tersebut, wanita yang selamat bertanya, kenapa kok kita menjadi paling banyaknya ahli neraka? Qala, Nabi menjawab, nah ini cirinya yang masuk sana itu, kalau tadi rombongan yang mau pergi yang kita contohkan, cirinya apa? Ngebut, nggak hati-hati, nggak ngerem, cebur nanti, gitu maksudnya. Kalau tadi gambaran manusia memberitahu tadi, ini dari Nabi memberitahu. Nah, cirinya mereka itu yang masuk neraka itu begini nih.
tukthirna al-la'na. Kalian wanita yang banyak mengutuk. La'an itu mengutuk, bisa saja dikutuk. Jadi makna la'an sini kutukan, masdar. Tapi kalau dinisbatkan kepada seseorang, bisa saja orang itu adalah dikutuk dan mengutuk. Jadi wanita di sini banyak mengutuk itu. Banyak yaitu kalau ngomong itu suka ngutuk, hati-hati. Ngomongan yang jelek. Mengutuk anaknya, mengutuk ininya, mengutuk suaminya. Waduh, dasar celaka, dasar ini, dasar itu, macam-macam. Masuk neraka kau, masuk ini. Waduh, na'udzubillah. Ngomongannya jelek. Dan itulah yang ahli neraka. Maka dari itu, Anda ini wanita yang dengar ini bukan ahli neraka, ahli surga. Makanya jaga lisanmu, jangan ngomong ceplas-ceplos seenaknya, main kutuk sana, kutuk sini. Seorang ibu semarah apapun kepada anak, apalagi ibu, bukan dengan anaknya pun nggak boleh main kutuk. Cuman makna lain di sini adalah menjadikan sebab dikutuk oleh orang mal'unah. Siapa itu? Dalam riwayat lain perempuan yang mohon maaf, dia pamer auratnya, kan bikin dikutuk. Melakukan hal yang dilarang oleh Allah dengan bermacam-macam dandanan yang mengganggu kaum pria, maka itu akan dikutuk. Ya wanita kayak begitu tuh yang di neraka bukan kalian ini wahai para wanita mulia, bukan. Wanita yang enggak menjaga kehormatan keluarga. Itu yang namanya menjadi wanita yang dikutuk, la'an. Ini yang pertama, yang menjadikan sebab di neraka itu begitu tuh model wanitanya. Itu kan bukan Anda. Itu dikisahkan Nabi ahli neraka begitu. Maka ini hadis ismah atau hadis rahmah itu maksudnya ngasih tahu kamu jangan begitu. Yang di neraka itu model-model begitu tuh, kamu jangan begitu. Kamu istimewa, dengar sabda Nabi ini. Jangan main kutuk, lesanmu jaga, jangan berucap kecuali yang baik. Dan jangan membuat perilaku yang menjadikan orang mengutukmu. Menjadi orang mengutukmu. Yang kedua apa? Takfurnal ashirah. Takfurnal ashirah mengkufuri keluarganya. Bukan Anda. Model wanita yang tidak mudah terima kasih kepada suaminya. Kurang aja. Bahkan kadang bahasa tidak terima kasihnya itu halus sekali. Sehingga rupanya dengan suami itu bukan terima kasih kalau diberi, hanya mengatakan, "Bang, besok." Pakai bahasa terima kasih dengan lesannya. Tapi dengan perilakunya menuntut untuk lebih banyak lagi. Tidak menerima apa yang diberi oleh suami. Sehingga rela tidak bertemu dengan suami, yang penting duitnya datang. Na'udzubillah. Nyiksa suaminya, kerja sana sini. Masya Allah, wanita-wanita model begitu tuh. Telah berbanyak tuntutan kepada suami. Sehingga nggak cukup-cukup karena tuntutan terus, sehingga suaminya menjadi budak dalam rumah tangganya. Memang di sisi lain seorang suami punya kewajiban memberi nafkah, iya. Tapi kalau menjadi seorang wanita yang memperbudak, jadi gak benar. Gak gampang terima kasih. Kurang sedikit saja mengatakan gak pernah dikasih. Yang model begitu, kalau Anda mah enggak, bukan. Ini yang model begitu. Gak gampang terima kasih. Sudah dibelikan motor, tak tanya ngeliat tetangganya, "Bang, enak bagusan itu dong bang." Gak terima kasih, ngerepoti suami, minta terus naik terus, nyiksa terus. Dan tidak puasnya wanita tersebut sampai masuk neraka. Dulu waktu suaminya gajinya 1 juta itu kalau beli tas ya 25.000. Nyiksa. Kalau sudah suaminya gajinya naik, langsung seleranya dinaikkan semuanya. Dan ada wanita semacam itu tuh. Bahkan dengan bahasa cinta, "Kalau abang sayang, buatin rumah dong." Buatin rumah memang ada hubungannya sayang? Beli mobil baru dong kalau abang sayang. Waduh, nyeksa dong. Ditembak dengan kalimat sayang, suami tidak berkutik, kerja, bahkan mungkin korup.
ngambil duitnya orang demi menyenangkan istrinya. Lah inilah, ini penghuni neraka wanita kayak begini nih. Banyak begini halus, gayanya bahasa cinta, menuntut suami, menyiksa suami. Itulah yang tukthirnal ashira. Nggak mudah berterima kasih kepada keluarga. Bahaya banget wanita-wanita semacam itu. Kita merupakan wanita yang Masya Allah. Di saat diberi cukup oleh suaminya, dia berpikir hal yang baik. Bisa menyimpan secukupnya. Bisa berderma. Bisa membantu saudaranya. Bukan main nuntut suami. Berterima kasih nggak kira-kira. Nah, ada beberapa sebab yang harus kita cermati juga ya. Menjadi wanita itu kadang menjadi tidak gampang syukur kepada suami. Kapan itu? Di saat sang wanita ini punya sedikit kelebihan dari sang suami. Oh, ini banyak banget. Kalau dia dalam keadaan tidak mampu dan sebagainya, biasanya mudah tunduk dalam keluarga. Sehingga keluarga akan menjadi baik-baik. Di antara yang sudah mulai punya karir, hati-hati hai wanita karir. Di sinilah muncul kurang bisa terima kasih kepada suami. Mungkin gaji wanita tersebut sudah 20 juta, suami cuma 2 juta. Di saat diberi gaji oleh suami 2 juta, padahal 100% dari gaji suami diberikan kepada istri, dia mengatakan, cuma segini bang, buat apa ini? Kenapa dia merendahkan 2 juta? Karena dia karir. Membandingkan dengan gajinya. Tapi kalau wanita karir selamat, abang enggak usah mikirin. Yang penting kita baik-baik, yuk kita ibadah. Rezeki alhamdulillah melalui saya. Semoga abang ridho saja dengan saya. Duit saya kan duit abang, ayo kita sama-sama bang. Bukan menyiksa. Kadang ngomongnya jelekit. Abang ini laki-laki apaan sih? Kerjanya nggak becus, ngasih nafkah nggak bisa. Saya bisa banyak duit dan ngomong. Nah ini wanita-wanita model begini ini yang di saat diberi oleh Allah, karir itu kadang menjadi sebab dia sombong. Makanya di saat ditanya bagaimana hukum menjadi wanita karir, oh tidak dilarang. Akan tapi asalkan memenuhi syaratnya. Ada paling tidak 5 syarat harus penuh. Yang pertama adalah wanita karir bekerja, cari uang, dan mencari rezeki. Yang pertama adalah dapat izin suami, ridho suami. Izinnya yang benar, bukan izin yang maksa. Izin maksa nggak benar. Misalnya bang, saya mau kerja bang ya, cari rezeki. Kan abang gajinya nggak cukup. Nah, ini kan gak enak ngomong nggak cukup, itu udah nyakit itu. Suaminya melarang nggak bisa. Ya gitu karena cekitannya itu. Tapi seorang istri yang baik, abang, boleh enggak bang kalau saya bantu abang. Biar anak-anak sekolah nanti lancar dan sebagainya. Kalau saya mau kerja boleh enggak bang? Abang ridho? Abang ridho? Suaminya kalau izinnya baik-baik begitu ya enak dong. Pertama izin. Yang kedua tidak akan menghilangkan fungsinya sebagai seorang ibu yang perlu kedekatan khusus dengan sang anak. Kelembutan hati dengan sang anak. Kemudian pekerjaannya halal, bukan yang haram. Yang keempat, tempat bekerjanya terhormat, bukan merendahkan wanita. Yang kelima ini yang perlu. Pastikan bahwasanya Anda wanita karir tidak menjadi sombong kepada sang suami. Sebab mulai kesombongan wanita karir ini akan menjadikan dia tersiksa di saat dia menjadi istrinya orang, atau di saat dia masih jomblo, tersiksa, susah cari pasangan. Lihat, karena kesombongannya wanita karir. Tapi wanita karir penuh dengan ketawaduan. Ada pada zaman Nabi, dia membuayai suaminya, mencukupi suaminya, yang penting ibadah baik-baik, ada. Tapi wanita yang dengan karirnya dan sukses dengan karirnya itu, lihat, dengan kesombongannya, di saat menjadi istrinya seorang laki-laki, dia nggak enak, dia sombong dia. Sehingga di saat punya masalah bukan diselesaikan langsung cerai. Betul dia, karena dia punya duit bisa ngajukan ke mahkamah, beres urusannya, selesai, nyesel nangis esok hari perempuan itu, lihat. Sebab yang namanya hidup rumah tangga tentu ada namanya perselisihan. Ada perbedaan pendapat. Cuman bukan langsung main cerai. Sebab biasanya wanita begitu, makanya hikmah Allah berikan hak cerai kepada kaum pria memang yang lebih tabah pria dalam hal ini. Sebab kalau wanita ini harus diakui bahwasanya ini karena kelembutan hatinya wanita. Wanita itu kelembut. Lembut itu adalah kalau tersentuh sesuatu gampang kerasa, sensitif.
Sehingga wanita itu kalau punya masalah dengan suaminya langsung dikit-dikit cerai saja, tinggalin saya, pisahan, cerai aja, tinggalin saya, pisahan. Oh itu ada, gampang perempuan ngomong begitu. Biarpun hati kecilnya nggak begitu. Ada perempuan datang kepada kami cerita mukanya, nangis tentang suaminya, culekin habis-habis suaminya. Pokoknya pengen bisa, tidak kuat dengan suami. Oke, betul. Saya minta nomor teleponnya mana? Telepon suaminya, mana ini Buya? Buya mau ngapain? Saya akan ngomong kepada suami tak suruh cerai sekarang. Dia bingung, bukan gitu maksud saya Buya. Nah, dia aneh, dari tadi kau minta pengen jauh, pengen bisa. Maka dari itu para suami yang sehat, yang cerdas, kalau ternyata seorang istri wanita itu minta cerai, itu sebetulnya yang diminta bukan cerai, bahasanya saja terbatas kalimat cerai. Sebetulnya yang diinginkan wanita tersebut apa? Bang, yuk kita buat perubahan. Itu. Jadi suami jangan gampang nuruti dong, itu kan memang bahasa wanita yang dengan penuh dengan kelembutannya itu. Wanita lembut sehingga gampang terasa. Nah ini, makanya di saat dia mulai punya kekuatan, hati-hati. Menjadi takfurnal ashir. Kalian menjadi wanita yang mudah mengkufuri karunia suami, meremehkan pemberian suami. Cuman begini bang, hah? Untuk apa? Untuk apa? Tetangganya dapat gaji segitu cukup, tapi giliran dia enggak. Karena apa? Seleranya sudah tinggi dia. Karena dia kaya dia. Wanita sukses. Susah mencari istri juga, cari suami juga di saat wanita karir itu sukses. Kenapa? Dia pengennya suamiku harus lebih dari dia dan sebagainya. Enggak cerdas lagi. Mestinya dia kaya raya, saya tidak perlu lagi kaya, saya perlu lagi soleh saja deh, yang bisa memberikan kepadaku begini, kasih sayang. Tapi enggak, dia punya prinsip begitu. Belum apa-apa sudah merendahkan gajinya berapa, dia punya apa? Ah, enggak deh, enggak nikah dia. Repot, susah. Kalau dia wanita cerdas harusnya tinggal. Wanita menikah kan bisa saja menghendaki 5 hal. Saya menghendaki nafkah, saya menghendaki keturunan, saya menghendaki kebersamaan, saya menghendaki status. Saya sebenarnya ada mungkin 5 hal yang diinginkan seorang wanita. Tapi ada wanita nggak perlu 5. Misalnya apa? Ya saya perlu keturunan, saya perlu kebersamaan, saya perlu status. Tapi saya nggak perlu duit, saya kaya raya kok. Ya duit tutup dong, biar cepat dapat pasangannya. Saya perlu laki soleh yang bisa memberikan kepadaku keturunan, bisa menyertaiku, begitu dong. Cuman gara-gara karir tadi dia menikahnya juga jadi ribet, banyak aturan. Nah ini sengaja kami sampaikan kepada wanita, supaya tidak menjadi orang yukthirna. Dalam riwayat yukthirna al-ashir, ini kan khitabnya kepada wanita, tukthirna al-ashir, takfurna al-ashir, yakfurna al-ashir, takfurna al-ashir. Enggak mudah terima kasih. Tapi anda ini insya Allah wanita solehah selamat semuanya. Ini maksudnya kami sampaikan sebab-sebab wanita menjadi orang yang mengkufuri nikmat kadang ada kekuatan dalam dirinya. Dulu biasa di saat dia dalam keadaan normal biasa sebagai seorang istri dia bisa tawadhu. Tapi di saat mempunyai sesuatu boleh nggak bisa busung dada, angkat suara kepada suaminya. Naudzubillah. Sehingga rumah tangga tidak indah lagi. Sehingga betul dalam Islam ada imam, ada makmum. Imamnya suami yang penuh kasih, istri yang patuh. Gayung bersambut, indah. Baik. Kemudian lanjutannya. Maraitu min naqisati aqlin, dan aku tidak melihat wanita yang nakis akalnya. Bukan perendahan, maksudnya nakis itu karena Allah beri yang lainnya. Jangan sekali-kali menganggap sabda Nabi perendahan. Tapi Allah beri yang lain masalah kasih sayang. Gimana ndak akalnya nakis? Kalau urusannya hanya akal-akal saja, nggak bisa hidup ini. Coba seorang ibu, bayangin, hei Anda bapak-bapak. Saya pun belum kuat kayaknya kalau jadi kayak ibu-ibu. Anaknya ingusan, nggak bisa nafas, disedot pakai mulutnya itu ingus, gitu. Ayo. Itu kalau bukan karena akalnya nakis, kan ingus. Cuman karena atifah kasih sayangnya yang tampak dalam dirinya. Sehingga rela menyedot ingus anaknya. Biar segera bisa nafas. Jadi dengan nakis akalnya itu, kesempurnaan bagi dia. Allah tumbangi kasih sayang. Maka jangan memandang hadis selalu merendahkan, enggak.
Kalau bukan dinakiskan, dikurangi akalnya wanita itu, lalu diberi oleh Allah ra'fah, kasih sayang, nggak ada perempuan mau hamil loh dia. 9 bulan bawa sesuatu di perutnya, habis itu melahirkan tuh taruhannya nyawa. Coba tanyakan ke bapak-bapak itu, bisa bau nggak hamil sekali aja deh saat melahirkannya? Nggak mau. Maka di saat dibalik nakisat akal tuh, akalnya dikurangi bukan berarti dia bebel bodoh, tidak. Karena ditutup oleh Allah dengan kelebihannya, yaitu tentang atifahnya, kelembutan hatinya, kasih sayangnya, sehingga bisa menjadi ibu seperti itulah. Gendong anak ke sana kemari di saat masih kecil, bapaknya tuh gendong sebentar tuh langsung berdiri tuh sudah pinggangnya itu sudah kerasa sakit tuh seorang bapak itu. Nah, seorang ibu tidak, luar biasa, ibu dahsyat, hebat. Wadinin dan agama. Agama ini adalah bukan berarti benar-benar dia tidak bisa sama keutamaan dengan dinin. Nah, disebutkan apa sih yang di atas satu aklin wadinin? Dinin itu diantaranya apa? Bulan puasa tuh nggak hampir wanita nggak bisa sempurna puasa 30 hari. Karena harus ada haidnya. Berarti kan cara beragamanya kan berkurang amalnya, tapi pahalanya tetap. Kan betul. Separuh hidupnya itu nggak sholat itu perempuan. Atau sepertiga hidupnya nggak sholat dia. Sepertiga hidupnya itu nggak puasa Ramadan nggak full dia. Nah, masa bukan kekurangannya? Kekurangan itu. Cuman itu kekurangan dohirnya saja kan begitu. Tapi hakikatnya di hadapan Allah bisa mulia. Tapi pun demikian wanita itu yang memang seperti itu. Tapi dia digelari oleh Nabi nakisatu aklin wa din. Memang perempuan itu nakis akal dan agamanya, bukan berarti tidak beragama. Tolong fahami makna. Sebab dalam hadis ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan nakis akal dan beragama itu. Coba Nabi ingin menyifati perempuan itu biarpun begitu tuh, hati-hati, hei kaum laki. Nabi menyebutkan apa? Aghlab maraitu, aku tidak melihat perempuan, melihat makhluk, kita semua makhluk yang aghlab, bisa menundukkan lidhi lubbin, laki-laki yang punya kecerdasan sekalipun. Dalam riwayat lain adalah adhaba lilubbir rajulil hazimi. Jadi aku tidak melihat makhluk lemah yang ternyata punya kekuatan loh, ternyata dibanting. Laki-laki kalah di sini. Nabi menyebutkan adhaba bisa mengalahkan, membawa. Kalau di sini adalah aghlaba, mengalahkan laki-laki yang cerdas hebat sekalipun, yang tidak waspada, menundukkan laki-laki. Mingkunna, dari kalian. Maksudnya aku tidak melihat makhluk-makhluk yang diberi yang lemah akan tapi ternyata bisa mengalahkan laki-laki hebat sekalipun. Ini pendidikan juga bagi laki-laki itu, kalau milih perempuan itu yang benar, biarpun biasanya lemah lembut tapi dahsyat, punya kekuatan di dalam mempengaruhi, membawa, merusak. Itu yang ngajari korupsi. Korupsi kan tidak harus di pemerintahan. Itu seorang yang ngajari ustadz korupsi, ngambil duit pondok sama duit masjid itu kadang kelembutan rayuan seorang istri yang berkata, bang mobilnya belum ganti-ganti abang sayang, lembut tapi nyekek tuh. Akhirnya sang ustadz ngambil duit masjid, duit pondok. Lihat perempuan tuh, makanya kalau milih perempuan yang benar, tungkahul mar'atul arba'in, pilih dong. Tapi kalau sudah ketemu perempuan istimewa mulia, dia akan menjadi pendidik istimewa buat anak-anak. Orang-orang besar di tangan perempuan kebanyakan. Hebat. Memerhati atur ra'i. Imamun Syafi'i. Orang-orang besar di tangan seorang ibu. Jangan main-main dengan perempuan. Coba Nabi menyebutkan bahasanya, ada memang perempuan itu punya kekurangan itu, tapi dia hati-hati, dahsyat mempengaruhi kaum pria. Bisa menjadi perang dunia itu. Wanita
Maka jangan main-main dengan perempuan. Maka karena jangan main-main gimana? Jangan asal ngambil perempuan, asal saja ketemu di tempat nggak jelas dari mana tempatnya, langsung saja. Nah, harus pikirkan dia. Nah, ini wanita. Maka pilih wanita Nabi, karena dia akan menjadi ibu anak-anakmu. Dia yang akan mendidik anak-anak. Kalau salah bahaya. Alat. Kemudian ada yang berkata, "Ma nuqsanul aqli wad dini?" Apa yang kau maksud ya Rasulullah, kok kurang akal dan kurang agamanya? Nabi menggambarkan saja, biarpun kalau dijelentrehkan lebih luas. Qala Nabi jawab, "Syahadatu imra'ataini bi syahadati rajulin." Urusan menjadi saksi dalam sebuah keadaan tidak setiap saat. Maksudnya kadang, lihat, seorang wanita itu 2 dibanding 1. 1 laki-laki kalau mau diganti dengan 2 saksi. Jadi kalau menjadi saksi, 1 laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Berarti kan separuh. Kenapa? Fatudzakiru ihdahumal ukhra. Karena apa? Lupa, yang satu mengingatkan. Karena Al-Quran disebutkan lupa. Jadi khawatir lupa. Lupanya perempuan ini apa? Macam-macam. Karena banyak ngurusi anak ini dan sebagainya. Bisa saja. Maka kalau perempuan 2, 1 laki-laki, perempuan 2. Biasanya kan perlu 2 saksi. Ada 1 keadaan, 1 permasalahan perlu 2 saksi. Laki-laki semuanya. Saksinya hanya ada 1 laki. Baik 1 laki dan 2 perempuan. Gitu. Ini dari sisi akal. Dari sisi agama, tamkuthul ayyama, wanita itu diem berhari-hari, la tusolli, nggak sholat dalam keadaan haid. Itu kan beragamanya kurang. Tapi keutamanya tidak. Ini adalah yang digambarkan Nabi tentang wanita. Dan tolong jangan salah paham bahwa wanita ini bukan perendahan kepada wanita, akan tapi justru hadis kasih sayang spesial wanita agar waspada, tidak menjadi dia orang yang menjerumuskan laki-laki. 1, ya, tidak menjadi orang yang kurang ibadah, biarpun secara zahir kurang ibadah. Harus ngerti dong, nggak sholat setengah bulan, tapi dia hendaknya berbuat baik setengah bulan, bang. Dengan apa? Macam-macam. Di antaranya tadi bersedekah, kan gitu. Rupanya perempuan ini subhanallah jarang sholatnya, karena sering haidnya tuh panjang, 14 hari setengah hari, 14 setengah. Haidnya panjang banget, tapi dia pandai menyiasati kekurangannya dengan banyak bersedekah. Maka dia hadiskan tasaddaqna wa aktsirna minal istighfari, bersedekahlah dan banyak istighfar. Itu para wanita. Setelah mendengar kisah ini, cerita hadis, banyak perempuan berbondong-bondong datang. Ada, ya Rasulullah, saya Zainab. Zainab mana? Kan banyak Zainab. Aku Zainab binti gini-gini. Ngapain? Aku ini gelangku ya Rasulullah. Ini kalungku, emasku, Masya Allah. Oh ya benar, memang ini adalah wanita-wanita yang selamat. Yang masuk neraka yang taati. Makanya juga dari majelis mimbar mulia ini kami seru kepada semua wanita dengar suara ini. Tasaddaqna, bersedekahlah kalian wahai para wanita untuk menjadi seperti Zainab tadi yang mulia. Tasaddaqna, sisihkan dari rezekimu. Pandai-pandai mengatur rumah tangga agar bisa banyak sedekah. Pandai-pandai mengatur anggaran rumah tangga agar bisa bersedekah. Tasaddaqna, apa yang Anda miliki. Jangan hanya menimbun perlian, jangan hanya berlian, menimbun emas permata. Tapi lihat seperti wanita sahabat Nabi, di saat diingatkan Nabi langsung, aku tidak mau menjadi ahli neraka. Aku ingin selamat, maka bersedekah. Berbondong-bondong mereka bersedekah. Dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim, wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.